Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Meskipun kondisi daring, harus tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar package dalam aplikasi. Pernahkah kalian menyadari jika kalian mempunyai banyak file yang ada di dalam laptop atau komputer kalian? Kalau kalian punya banyak file, alangkah baiknya kalian memisahkan file-file itu ke dalam setiap folder yang bisa mempermudah kita sendiri. Kita bisa menyimpan file kita di dalam folder-folder yang sudah kita buat ini. Di dalam praktikum, saat membuat kode program, kita juga bisa memisahkan setiap file Java ke dalam package. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar. Kompetensi dasar yang akan kita gunakan adalah KD 3.7, yaitu menerapkan penggunaan package dalam aplikasi, dan 4.7, yaitu membuat aplikasi melalui pengelompokan kelas dalam package. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4, yaitu yang pertama, kalian bisa memahami penggunaan package. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan penggunaan package. Yang ketiga, kalian bisa memeriksa penggunaan package dalam aplikasi. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat aplikasi melalui pengelompokan kelas dalam package dengan benar. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang package, kemudian yang kedua tentang keuntungannya package, yang ketiga tentang cara mengatur kelas di dalam package, dan yang terakhir adalah cara mengakses kelas dari package yang lain. Package adalah kumpulan file kelas Java yang saling berkaitan dan dikelompokkan dalam suatu tempat. Kita bisa menyebutnya juga folder, tapi dalam pemrograman kita menyebutnya package. Di dalam package kita bisa mengorganisasi banyak file .java, kita letakkan dalam suatu package tersebut. Package dalam Java dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu package bawaan dari bahasa pemrograman Java dan package yang dibuat sendiri oleh programmer. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang keuntungan package. Yang pertama, tentu saja mempermudah dalam pengaksesan dan pemeliharaan karena setiap file diorganisasikan ke dalam package-package tersendiri. Kemudian yang kedua, file Java jadi lebih aman karena dia tidak terkumpul dalam satu file, tapi dia dipisahkan ke dalam setiap file-file, jadi hak aksesnya bisa kita setting sendiri. Materi yang ketiga yaitu tentang cara mengatur kelas di dalam package. Untuk mengatur file .java atau kelas tersebut ada 3 tahapan. Yang pertama, kalian harus membuat project terlebih dahulu, kemudian yang kedua kalian membuat package di dalam project tersebut, dan yang terakhir kalian membuat file kelas atau file Java di dalam package tersebut. Silakan ditonton videonya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Pada pertemuan hari ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan cara mengatur kelas di dalam package. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita perlu membuat project terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita membuat package di dalam project yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga, kita membuat file Java yang kita letakkan di dalam package yang kita buat. Langsung saja ke tahap yang pertama, kita membuat project terlebih dahulu. Untuk membuat project, kita bisa menggunakan icon ini atau kita bisa juga menggunakan menu bar file ini. Misalkan saya mau menggunakan menu bar file ini, kita klik saja filenya. Kemudian di sini pilih new project.
Setelah itu di bagian sini pilih Java, kemudian di bagian sini pilih Java Application. Kemudian kita klik saja next. Kemudian di bagian project name kita bisa mengisikan nama project yang kita inginkan. Misalkan saya mau menggunakan nama aplikasi. Tinggal diketik saja seperti ini. Kemudian nanti di bagian create main class itu secara otomatis akan dibuatkan namanya aplikasi karena kita sudah mengedit project name yang di bagian sini. Kemudian di bagian project location ini kita bisa menentukan di mana tempat kita akan menyimpan project yang sudah kita buat ini. Kalau sudah semuanya disetting, kita klik finish. Setelah selesai, maka di sini akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi ini tadi adalah nama project yang kita buat, namanya tadi aplikasi. Kemudian di sini akan dibuatkan file aplikasi.java secara otomatis karena di bagian main tadi, main kelasnya tadi kita beri centang. Kalau kita memberi centang, maka secara otomatis kita akan dibuatkan file Java secara otomatis. Kemudian di bagian sini kita juga otomatis akan dibuatkan sebuah package dengan nama aplikasi. Jadi ketika kita membuat project baru namanya aplikasi, maka otomatis nanti akan dibuatkan package namanya aplikasi. Kemudian di dalam package itu akan dibuatkan sebuah file .java dengan nama aplikasi. Intinya semuanya sama. Kemudian selain paket yang secara otomatis dibuatkan oleh sistem ini, kita juga bisa membuat package lain. Jadi kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita membuat package yang ada di dalam project yang sudah kita buat ini. Caranya adalah di bagian source package ini kita klik kanan, kemudian pilih new, kemudian kita pilih di sini Java package. Di bagian package name kita bisa menentukan nama package-nya apa. Misalkan saya beri nama siswa. Kalau sudah, kita klik finish di bagian sini. Maka di sini secara otomatis akan dibuatkan package dengan nama siswa. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu membuat file class yang kita letakkan di dalam package yang sudah kita buat ini. Caranya adalah kita klik kanan bagian package-nya, kemudian pilih new, kemudian di sini ada Java class, kita pilih. Di bagian class name kita bisa menentukan nama kelas yang kita inginkan. Misalkan saya beri nama data siswa. Kalau sudah, kita klik finish. Selesai. Maka di sebelah kiri akan terlihat file data siswa.java yang telah kita buat tadi. Jadi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil mengatur kelas atau file Java yang ada di dalam package. Misalkan kita mau membuat file .java lagi, kita tinggal ulangi langkah tadi. Di bagian package ini kita klik kanan seperti tadi, kemudian pilih new, kemudian di sini pilih Java class. Kemudian kita tentukan nama kelasnya lagi, misalkan info siswa.
Kalau sudah, kita klik finish. Maka akan dibuatkan lagi file Java dengan nama info siswa. Jadi di dalam suatu paket itu kita bisa membuat banyak file. Itu tadi adalah demonstrasi cara mengatur kelas atau file Java di dalam package. Kemudian setelah ini silahkan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi yang keempat adalah cara mengakses kelas dari package lain. Tadi kita sudah belajar bagaimana caranya membuat package. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengakses file Java yang ada dalam package yang berbeda. Di sini ada 3 cara. Silakan ditonton di videonya tentang bagaimana cara menggunakannya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengakses kelas dari package lain ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana caranya membuat package. Kalau misalkan mau membuat package, kita harus membuat project terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita membuat package. Kemudian yang terakhir kita bisa membuat file .java yang kita letakkan di dalam package yang sudah kita buat. Kita tadi sudah membuat di sini namanya package siswa ya. Kemudian di dalam package siswa ada file datasiswa.java dan infosiswa.java. Kemudian ada package lain namanya aplikasi yang di dalamnya ada file aplikasi.java. Kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengakses kelas dari package yang lain. Maksudnya di sini adalah misalkan seperti ini. Aplikasi.java mau mengakses metode yang ada di dalam info siswa ataupun metode yang ada di dalam data siswa. Kemudian bagaimana caranya? Itu adalah maksudnya. Sebelumnya saya akan mereview dulu pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Dalam satu file kita bisa membuat kelas-kelas lain. Misalkan di sini dalam file aplikasi.java saya buatkan kelas lain. Misalkan saya buat namanya siswa, kelas siswa. Mempunyai metode misalkan data. Kemudian di dalam metode data ada sistem out print. Misalkan hello. Kemudian bagaimana dulu caranya kalau misalkan kita mau memanggil metode dari kelas lain? Ya, kita harus membuat objek terlebih dahulu ya. Ini saya hapus dulu barisan komentarnya biar tidak mengganggu. Kita perlu membuat objek terlebih dahulu yang kita letakkan di dalam metode main. Strukturnya adalah nama kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah siswa. Kemudian spasi nama objeknya apa? Misalkan saya membuat objek di sini namanya panggil sama dengan new nama kelas. Kemudian setelah itu kalau misalkan mau memanggil metode, kita ketikkan nama objeknya yaitu panggil. Nama metodenya yaitu adalah data. Kalau sudah selesai, tidak ada yang error, bisa kita jalankan. Maka akan tampil di sini kata hello ya. Kemudian misalkan ada kelas lain di sini, nanti kita bisa membuat juga kelas lain. Jadi dalam satu file itu kita bisa membuat banyak kelas. Kemudian pada pertemuan hari ini kita membuat yang namanya package. Fungsinya untuk apa? Jadi seperti ini. Misalkan dalam satu file ini kita punya banyak sekali kelas. Untuk program yang sangat kompleks ya, misalkan kelasnya ada ribuan
atau ratusan, sangat banyak. Ketika kita mau mencari suatu kelas, kalau misalkan kelasnya banyak kelas itu kita letakkan dalam satu file yang sama, maka kita akan kebingungan sendiri. Untuk mempermudah dalam mencari kelas, maka kita bisa memisahkan setiap file itu ke dalam package. Jadi misalkan di sini ada kelas siswa, kita bisa memasukkan kelas siswa ini di dalam paket siswa. Kemudian nanti ada kelas lain, misalkan kelas guru, ya nanti dimasukkan ke dalam package guru. Kemudian ada kelas lain, misalkan kelas buku, kelas jurusan atau apa, kita bisa memasukkan ke dalam package yang lain. Jadi kita itu memisah-misahkan setiap kelas itu ke dalam setiap package yang kita buat nama-nama tersendiri. Jadi untuk mempermudah kita sendiri, seperti itu. Kalau misalkan programnya masih sederhana seperti ini, cuma ada 2 kelas, memang sangat mudah sekali dilihat dalam satu file kelas ini, langsung terlihat jelas nama kelasnya apa. Tapi kalau sudah programnya kompleks, kelasnya ada banyak, itu akan membuat kita kesulitan saat kita mau mencari suatu kelas itu. Maka kita bisa memisahkan setiap kelas itu ke dalam package seperti ini untuk mempermudah pekerjaan kita sendiri, seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita bisa mengakses metode atau variabel lain yang ada di dalam package yang lain. Nah, di materi ini ada 3 cara yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama adalah menggunakan import spasi nama package dot bintang titik koma. Kemudian yang kedua menggunakan import spasi nama package dot nama kelas titik koma. Setelah itu yang ketiga menggunakan import spasi nama package dot nama subpackage dot nama kelas titik koma. Kita masuk ke cara yang pertama, menggunakan import nama package dot bintang titik koma. Saya akan coba jelaskan. Misalkan kondisinya seperti ini. Misalkan saya mau mengakses metode yang ada di dalam info siswa.java. Misalkan di sini info siswa.java, di sini ada kelas info siswa mempunyai metode misalkan public void info. Mempunyai isi sistem outprint info siswa. Di sini ada kelas info siswa mempunyai metode info dengan isi sistem outprint info siswa. Kemudian di sini ada kelas aplikasi, dia mau memanggil metode info ini. Seperti tadi, kalau misalkan mau memanggil metode dari kelas yang lain, berarti kita harus membuat yang namanya objek terlebih dahulu. Kita buat objeknya. Di sini namanya kelas tadi adalah info siswa. Maka di sini kita perlu membuat objek dari kelas info siswa. Info siswa, misalkan di sini tetap kita gunakan panggil sama dengan new info siswa seperti ini. Yang ini saya hapus dulu aja ya, kan sudah tidak dipakai. Kemudian di sini error. Kenapa error? Karena antara file aplikasi.java dan info siswa.java terletak dalam package yang berbeda. Maka kita bisa menggunakan tadi cara yang pertama, kita importkan dulu. Di sebelah sini, di atasnya public class, kita importkan dulu. Import, kemudian spasi nama package. Kita lihat sekarang, file info siswa.java itu letaknya di package apa? Di sini terlihat nama package-nya adalah siswa, maka kita ngetikkan di sini import spasi siswa. Titik bintang titik koma. Sudah, di sini sudah tidak error ya.
Kemudian setelah itu kita panggil metodenya, nama objek panggil dot, nama metodenya tadi adalah info. Maka di sini kita ganti jadi info. Kalau sudah tidak error, kita jalankan. Jadi kita akan terlihat tampilannya tadi adalah info siswa. Jadi seperti itu. Semisal kita mau memanggil metode yang letaknya itu dalam package yang berbeda seperti ini tadi kan, antara file aplikasi.java dan info.java itu kan letaknya package berbeda ya. Maka kita perlu mengimportkan dulu, import spasi nama package-nya itu apa. Misalkan di sini info siswa.java terletak dalam package siswa, ya berarti nanti di sini import siswa. Seperti itu, dot bintang titik koma. Seperti itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kasusnya masih sama. Misalkan kita mau manggil metode info ini supaya bisa jalan di dalam kelas aplikasi, yaitu menggunakan import spasi nama package. Ini tadi info siswa terletak dalam package siswa ya, berarti import spasi siswa dot nama kelasnya apa. Kita cek nama kelasnya apa. Oh, di sini nama kelasnya info siswa. Berarti di sini kata maksud saya tanda bintang ini kita ganti jadi nama kelasnya, yaitu info siswa. Seperti ini. Kita coba run. Tampilannya akan sama, yaitu info siswa tadi ya. Jadi untuk memanggil metode dari kelas lain dalam paket yang berbeda bisa menggunakan cara pertama, yaitu import spasi nama package dot bintang tadi, atau import spasi nama package dot nama kelasnya apa. Seperti itu. Kedua-duanya benar, jadi tidak ada yang salah, bisa dipilih sendiri. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan import spasi nama package dot nama subpackage dot nama kelas. Untuk yang ketiga ini agak berbeda sendiri. Jadi misalkan tadi ada dua package ya, dari package aplikasi dan package siswa. Yang ketiga ini adalah seperti ini kasusnya. Misalkan di dalam package siswa ini kita buat package lagi. Caranya seperti tadi, siswa kita klik kanan, pilih new, kemudian pilih Java package. Misalkan kita buat di sini nama package-nya adalah data lagi. Kalau sudah, klik next. Maka di sini akan dibuatkan package baru namanya data lagi. Jadi kita bisa membuat package yang ada di dalam package. Jadi sifatnya bertumpuk seperti itu. Kemudian di sini misalkan package data lagi mempunyai file Java yang lain. Caranya kita bisa membuat ya, klik kanan new, kemudian Java class. Misalkan kita membuat nama kelasnya adalah data siswa 1. Kalau sudah, kita klik finish. Misalkan di sini sudah terbuat ya, data siswa 1.java, kelasnya data siswa 1.java, mempunyai metode. Misalkan punya metode public void data siswa sistem. Kita isi ya, misalkan data siswa lagi seperti ini. Jadi tadi ini namanya subpackage. Package siswa mempunyai package lagi namanya data lagi, maka data lagi merupakan subpackage dari package siswa.
Misalkan kita mau menampilkan kata data siswa lagi, kita panggil di sini. Maka kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan import nama package dot nama subpackage dot nama kelasnya apa. Berarti di sini import spasi nama package-nya adalah siswa, kemudian dot nama subpackage-nya apa? Yaitu data lagi. Berarti kita ngetikkan di sini data lagi. Dot nama kelasnya apa? Yaitu data siswa 1. Berarti data siswa 1. Baru setelah itu dibuat objeknya. Objeknya adalah di sini nama kelasnya data siswa 1. Berarti di sini kita buat data siswa 1, panggil data siswa 1, kemudian panggil nama metodenya adalah data siswa. Sudah selesai, kita jalankan. Maka akan terlihat di sini data siswa lagi. Jadi seperti itu. Kalau kita mau mengakses metode dari kelas lain yang letaknya dalam paket yang berbeda, ini paketnya sudah berbeda semua, maka kita perlu mengimportkan ini. Cara mengimportkannya ya tadi ada dua cara. Kalau misalkan hanya package yang berbeda. Kemudian cara yang ketiga itu misalkan kita mau mengakses subpackage ya, ini subpackage. Subpackage itu adalah package yang ada di dalam package. Itu menggunakan 3 tahapan ini. Jadi import nama package-nya apa, dot nama subpackage, dot nama kelasnya apa. Seperti itu. Kemudian setelah ini akan ada soal. Silahkan nanti diperhatikan agar bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Selamat belajar ya. Masuk ke soal. Soal ini saya ambil dari LKPD ya. Nanti bisa dibuka di LKPD-nya. Soal yang pertama adalah buatlah kelas dengan struktur package melalui aplikasi NetBeans seperti di bawah ini. Jadi di sini sudah ada strukturnya. Kalian tinggal membuat package sesuai struktur di bawah ini. Masuk ke soal nomor 2. Kalian diminta untuk membuat kelas bernama belajar dalam package sekolah dan kemudian memanggil kelas komputer, guru, dan proyektor menggunakan keyword import dalam kode program kelas belajar. Silahkan dikerjakan. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya.